Halo semua, pada pembuatan video pembelajaran untuk anak SMA kali ini, saya akan memberikan pelatihan mengenai Microsoft. Untuk outline yang akan saya sampaikan pada video terdiri dari dua, yaitu pelatihan Microsoft Office Word dan pelatihan Microsoft Office Excel. Nah, pada video ini, fokusnya adalah pelatihan mengenai Microsoft Office Word, yang terdiri dari pengenalan Microsoft Word, latihan, dan pengenalan dasar Google Docs. Langsung saja menuju bagian pertama, yaitu pengenalan Microsoft Office Word. Apa sih Microsoft Word itu? Microsoft Word merupakan program pengolahan data yang cukup lengkap dan lebih otomatis. Bahkan, perintah dan fungsi yang disediakan oleh software ini mampu menunjang berbagai keperluan, mulai dari pengetikan atau penyusunan naskah biasa, laporan, surat kabar, dan lain sebagainya. Lanjut ke mengenal unsur utama layar Microsoft Word. Pertama, kita mengenal adanya baris judul untuk menampilkan nama file dan aplikasi Microsoft Word. Lalu, simbol minimize, maximize, dan simbol X untuk menutup aplikasi Word. Lalu ada Office button untuk membuat file baru, membuka file, menyimpan file, mencetak, dan keluar dari Word. Lalu ada simbol untuk menyimpan, undo, redo, dan customize quick access toolbar. Lalu kita mengenal tab menu yang terdiri dari home, ada tab menu, insert, yang page layout, dari references, my links, review, view, dan proxy reader PDF. Lalu ada toolbar yang merupakan turunan dari menu. Ini adalah contoh toolbar dari menu home. Untuk penjelasan lebih detail akan dijelaskan nanti pada tahap pelatihan. Lanjut ke dasar penggunaan keyboard. Yang pertama, tombol tab kita gunakan untuk mengidentifikasi baris pertama. Lalu ada tombol backspace untuk menghapus teks. Lalu ada tombol enter untuk menambah baris kosong. Lalu ada tombol 1 karakter ke kiri, tombol 1 karakter ke kanan, tombol 1 karakter ke atas, dan tombol 1 karakter ke bawah. Lalu ada tombol End untuk menuju ke akhir baris, tombol Home untuk menuju ke awal baris, tombol Page Up untuk naik ke satu layar. Lalu ada CTRL-C, jadi apabila kita menekan tombol CTRL dan C secara bersamaan, ini otomatis akan mengcopy. Lalu ada CTRL-V untuk mempaste, ada CTRL-X untuk mengcut atau memotong, dan CTRL-F untuk mencari kata tertentu yang terdapat pada naskah di suatu Microsoft Word. Lanjut ke bagian 2, yaitu latihan. Karena peserta pembelajaran kali ini adalah anak SMA, maka kita akan berlatih mengenai dasar layouting laporan menggunakan Microsoft Word. Latihan ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu latihan pengaturan lembar kerja, latihan pembuatan cover, latihan penomoran lembar, latihan pembuatan daftar pustaka otomatis, dan latihan pembuatan daftar isi secara otomatis. Pertama, kita akan berlatih cara pengaturan lembar kerja. Caranya yaitu dengan klik menu Page Layout. Nah, Page Layout ini akan terdiri dari berbagai tools. Di sini kita akan menggunakan bagian margin, orientation, sama size. Misalnya kita atur size atau ukurannya terlebih dahulu, kita memilih ukuran kertas A4. Lalu orientasinya portrait. Dan untuk marginnya kita bisa memilih. Untuk mengaturnya kita bisa klik custom. Misalnya kita akan menggunakan margin pada bagian kiri sebesar 4 cm, bagian atas 4 cm, lalu bagian bawah 3, dan bagian kanan 3 cm. Lalu kita klik OK. Maka lembar kerja sudah memiliki margin tertentu.
Selanjutnya, latihan pembuatan cover. Untuk membuat desain cover secara otomatis, kita dapat klik menu Insert, lalu klik Cover Page. Nah, di sini sudah disediakan berbagai desain cover dari Microsoft. Misalnya kita pilih satu. Nah, dari desain cover yang ada, kita tinggal mengubah tipe dari tulisannya saja. Namun apabila kita ingin membuat cover secara manual, kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita hapus dulu cover yang ada. Lalu kita akan membuat kopnya. Misalnya di sini saya tulis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMA Negeri X Klaten. Lalu kita tengahkan tulisannya. Dan kita juga bisa mengubah tipe dari tulisan. Misal kita buat Times New Roman. Lalu kita ubah ukuran menjadi 12. Lalu di sini ada beberapa opsi, ada bold untuk menebalkan, lalu italic untuk memiringkan teks, dan underline untuk memberikan garis bawah. Misalnya kita di sini menggunakan bold, maka tulisan akan jauh lebih tebal. Nah, untuk membuat cover, kita juga bisa menambahkan line atau garis pemisah. Caranya yaitu dengan insert, lalu shape, dan kita buat garis seperti ini. Lalu akan otomatis muncul menu format. Nah, di sini kita bisa mengatur, misalnya warna kita pilih otomatis dan ketebalannya. Lalu kita klik enter. Nah, apabila kita ingin menambahkan logo atau gambar, kita bisa klik insert, lalu picture. Lalu kita pilih logo atau gambar yang ingin diinput. Misalnya saya menggunakan logo ini. Lalu kita tulis komponen cover line sesuai keinginan. Misalnya laporan ini disusun oleh siapa? Saya tulis XXX. Lalu kita juga dapat menambahkan komponen lain seperti judul dari laporan itu sendiri. Lalu kita bisa tambahkan komponen lain seperti tahun pembuatan laporan. Misalnya di sini saya tulis Januari tahun 2021. Nah, lalu kita atur tata letaknya. Dan apabila kita ingin menambah garis di bawah, tinggal kita klik garis di atas dan tekan tombol Ctrl+C untuk mengcopy dan Ctrl+V untuk mempaste. Lalu kita drag garis ke bagian bawah, maka akan jadi cover manual seperti ini. Lanjut ke latihan penomoran lembar. Berikut adalah contoh laporan yang sudah memiliki format tertentu. Perlu diketahui bahwa format setiap laporan itu bisa berbeda-beda, tergantung pada perintah yang diberikan untuk membuat laporan ini. Nah, ini contohnya ada beberapa bab yang ada dalam satu laporan ini. Fokus kita kali ini adalah untuk memberikan penomoran pada setiap lembar di teks laporan ini. Caranya yaitu kita klik insert, lalu kita klik page number, lalu kita bisa memilih apakah angka akan diberikan di atas, bawah, pada margin, atau pada posisi tertentu. Nah, kali ini kita akan menggunakan penomoran di bagian bawah dari lembar. Kita klik bottom of page,
maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk membedakan pada lembar cover, kita bisa centang different first page. Lalu klik close header and footer. Nah, bisa dilihat di sini di pojok kanan bawah sudah tercantum angka. Apabila kita ingin mengubah format angka, kita klik page number. Lalu kita pilih jenis angkanya. Lalu kita pilih dimulai dari angka berapa. Ini contohnya, saya ubah jadi angka Romawi. Selanjutnya, apabila kita ingin membuat penomoran yang berbeda pada lembar yang berbeda, kita dapat mengklik pada lembar yang akan kita ubah angkanya. Lalu kita klik page layout, bricks, dan klik next page. Maka lembar yang diklik dan lembar selanjutnya sudah tidak terhubung lagi. Lanjut, kita membuat penomoran pada lembar baru yang sudah terpisah tadi. Caranya sama, yaitu dengan klik insert, lalu page number, kita pilih button of page, lalu kita atur angkanya dan uncheck different first page. Nah, untuk mengatur angka sama seperti tadi, kita klik page number, lalu kita atur, misalnya kita ubah jadi angka dimulai dari 1. Ketika kita close, maka akan jadi seperti ini. Di sini penomoran berupa angka biasa, sedangkan di atasnya berupa angka Romawi. Selanjutnya kita akan berlatih membuat daftar pustaka otomatis. Daftar pustaka yang otomatis disusun berdasarkan citasi. Oleh karena itu, kita harus membuat citasi terlebih dahulu dengan klik references dan insert citation. Lalu kita buat, misalnya sumbernya dapat ditentukan dari buku, jurnal, atau artikel, dan sebagainya. Kita pilih buku, lalu untuk autornya kita masukkan nama belakang, nama awal, dan nama tengah. Lalu kita klik add, lalu OK. Lalu kita tuliskan judul dari bukunya, lalu tahun pembuatan, misalnya kita tulis tahun 2021, lalu kota terbit, dan penerbit. Lanjut kita klik OK, maka akan muncul citasinya. Nah, untuk memunculkan daftar pustaka, kita hapus dulu citasinya. Kita bisa klik bagian bibliografi, lalu kita klik insert bibliografi. Maka daftar pustaka akan secara otomatis tertulis. Lalu yang terakhir adalah latihan pembuatan daftar isi otomatis. Untuk membuat daftar isi otomatis, caranya yaitu dengan klik References, lalu klik Table of Contents, lalu kita pilih salah satu, misalnya kita pilih Automatic Tabel 2, kita klik, lalu OK, akan muncul seperti ini. Untuk membuat daftar pustaka otomatis, kita harus mengubah setiap bab dalam lembar ke dalam format heading 1 yang ada pada menu Home. Sebagai contoh, ini kata pengantar sudah diubah, lalu bagian daftar isi, kita klik heading 1, tuliskan daftar isi, lalu yang sebelumnya kita hapus saja,
Selanjutnya kita ubah juga bab daftar gambar menjadi heading 1. Lanjut bab sari menjadi heading 1. Dan seterusnya. Nah, pada bab 1 pendahuluan ini, selain ada bab juga terdapat subbab. Seperti subbab pertama yaitu ada latar belakang. Nah, untuk subbab ini harus kita ubah menjadi heading 2. Lalu ada subbab maksud dan tujuan, juga kita ubah jadi heading 2. Dan ini ada subbab lagi dari subbab sebelumnya, kita ubah jadi heading 3. Untuk manfaat kita ubah heading 2. Lalu ada bab landasan teori, kita ubah jadi heading 1. Ada subbab dasar teori, kita ubah jadi heading 2. Lalu ada turunan dari subbab, kita ubah jadi heading 3. Nah, konsepnya seperti itu ya. Lalu untuk gambar, agar nanti daftar gambar juga dapat tertulis secara otomatis, kita ubah juga. Misalnya kita ubah menjadi quotes. Lalu kita atur. Nah, ini ada turunan dari subbab lagi. Kita ubah jadi heading 3. Sama seperti tadi, kita juga akan mengubah gambar menjadi quotes. Lalu bab metodologi kita ubah jadi heading 1. Bab metode kita ubah jadi heading 2. Bab hasil dan pembahasan kita ubah jadi heading 1. Subbab hasil heading 2 dan subbab pembahasan heading 2. Yang terakhir yaitu kesimpulan, kita ubah jadi heading 1 dan subbab kesimpulan kita bisa ubah jadi heading 2. Sama halnya dengan daftar pustaka, kita juga ubah menjadi heading 1. Nah, untuk menuliskan daftar isi secara otomatis tinggal kita klik update table, maka daftar isi sudah otomatis terisi sesuai dengan penomoran pada setiap halamannya. Sama halnya dengan daftar isi, kita juga bisa mengisikan daftar gambar secara otomatis. Nah, caranya yaitu dengan klik bagian References, lalu kita klik Insert Table of Figure, kita klik bagian gambar, Option, lalu kita klik Quote sesuai dengan penamaan pada gambar tadi, lalu kita klik OK. Maka daftar gambar akan muncul secara otomatis beserta dengan penomoran pada lembarnya. Lanjut, kita hanya butuh untuk pengaturan layoutnya saja, seperti perapian tata letak dan pengubahan font dan sebagainya. Misalnya di sini kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dengan warna automatik atau hitam. Maka akan menjadi laporan yang sudah rapi seperti ini. Selanjutnya, pengenalan singkat mengenai Google Docs. Untuk membuka Google Docs, kita buka web browser, lalu kita ketikkan docs.google.com, lalu kita klik Enter. Setelah itu, untuk membuka dokumen baru, bisa kita klik tanda plus pada dokumen kosong. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Google Docs ini merupakan bentukan online dari Microsoft Word. Jadi, penggunaan dan fungsi dari keduanya juga hampir sama.
Bedanya yaitu Google Docs memungkinkan bagi kita untuk dapat melakukan pengeditan online secara bersama-sama. Oleh karena itu, Google Docs ini sangat cocok bagi kita untuk mengerjakan tugas kelompok yang dilakukan secara online. Untuk membagikan link kolaborasi agar bisa melakukan pengeditan bersama-sama ini cukup mudah. Caranya yaitu dengan klik bagian bagikan di pojok kanan atas, lalu kita beri nama dokumen yang akan kita bagikan. Kalau sudah, kita klik simpan. Lanjut akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini kita dapat menentukan apakah pengakses hanya lihat saja atau kita ubah. Misalnya, pengakses dapat memberi komentar atau sebagai editor. Nah, untuk kerjasama kita klik editor. Lalu kita klik salin link. Untuk selanjutnya, link ini bisa kita bagikan ke grup Line atau WA atau kepada teman-teman kita. Nah, untuk Google Docs ini tidak perlu meng-save karena sudah secara otomatis tersave dalam Google Drive kita. Sekian.